Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang monopolistik. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition mulai dikembangkan secara intensif oleh Joan Robinson atau ekonom Inggris dan Edward Chamberlain atau ekonom Amerika Serikat. Pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen yang bebas keluar masuk. Namun, produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Namun, perbedaan barang antara produk satu dengan produk yang lain tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong produsen untuk melakukan persaingan non-harga. Walaupun demikian, output yang dihasilkan sangat mungkin saling menjadi substitusi. Barang yang dijualnya itu beragam, seperti sabun, sampo, minuman, make up, sepatu, baju, dan bahan sembako lainnya. Dan barang-barang lain yang terdapat beragam brand, namun dengan komoditi yang sama. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. 1. Produk yang terdiferensiasi. Yang dimaksud dengan produk terdiferensiasi atau differentiated produk adalah produk dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat siapa produsennya. Barang-barang tersebut dapat dibedakan oleh kualitas barangnya, model, bentuk, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanannya. Namun, produk-produk tersebut dapat menjadi barang substitusi. 2. Terdapat produk produsen. Jumlah produsen dalam pasar persaingan monopolistik banyak di Indonesia dapat dilihat dari begitu banyaknya merek pakaian, sepatu, dan barang lainnya. Hal ini menyebabkan keputusan produsen tentang harga dan output tidak perlu harus memperhatikan produsen lain, karena setiap produsen menghadapi kurva permintaannya masing-masing. Tiga, produsen bebas masuk dan keluar, free entry and exit. Laba supernormal yang dinikmati oleh produsen mengundang produsen baru untuk memasuki pasar. Jika produsen lama mampu bertahan, dalam jangka panjang dapat mengalahkan produsen yang lain. Tetapi, jika tidak dapat bertahan atau kalah saing, maka produsen tersebut harus keluar, agar kerugian tidak menjadi lebih besar. 4. Promosi penjualan harus aktif. 5. Ada merek suatu produk mendominasi pasar. 6. Konsumen memiliki kebebasan memilih, tetapi sudah banyak terpengaruh. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi pembeli atau konsumen untuk dapat memilih produk yang terbagi-bagi. Kekurangannya, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun segi pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki model apapun maupun pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar ini. Keseimbangan pasar persaingan monopolistik.
1. Keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC. Dalam jangka pendek, produsen akan menikmati laba supernormal. Pada gambar sebelah kiri, produsen memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga P1 dengan kuantitas Q1. Laba maksimum dapat terpenuhi jika MR sama dengan MC. Harga jual lebih besar daripada biaya marginal P1 lebih dari MC. Besar laba supernormal yang didapatkan adalah area segi 4 P1 A, B, C. Pada gambar sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan, sehingga harga lebih rendah daripada AC. Dengan demikian, produsen mengalami kerugian. Minimal kerugian produsen terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dengan harga sebesar P2. Besar kerugian yang didapatkan adalah area C, P2, L, K. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Situasi yang dialami produsen saat mendapat laba supernormal tidak berlangsung lama. Ketika produsen menghasilkan laba supernormal, maka produsen baru memiliki insentif untuk memasuki pasar. Akibat masuknya produsen baru ke pasar, maka meningkatkan jumlah produk yang dapat dipilih pelanggan. Dan karena hal itu, dapat mengurangi permintaan yang dihadapi oleh setiap produsen yang sudah ada di pasar. Dengan kata lain, keuntungan mendorong masuknya produsen baru dan menggeser kurva permintaan dan MR yang dihadapi oleh produsen lama ke sebelah kiri. Ketika permintaan produk produsen lama turun, produsen-produsen ini mengalami penurunan laba. Masuknya produsen-produsen baru akan berlangsung terus sehingga produsen lama hanya menerima keuntungan normal. Jadi, dalam jangka panjang, produsen dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Gambar di samping menunjukkan bahwa PE sama dengan biaya rata-rata atau AC, yang berarti produsen hanya memperoleh laba normal. Pada saat P sama dengan AC, terjadilah keseimbangan jangka panjang di titik E. Namun, ketika produsen mengalami kerugian, produsen di pasar memiliki insentif untuk keluar. Saat produsen keluar, pelanggan memiliki lebih sedikit produk yang harus dipilih. Penurunan jumlah produsen ini memperluas permintaan yang dihadapi produsen-produsen yang bertahan di pasar. Dengan kata lain, kerugian mendorong keluar produsen yang tidak dapat bertahan di pasar dan menggeser kurva permintaan dari produsen yang dapat bertahan ke kanan. Permintaan produk produsen yang dapat bertahan naik, produsen akan mengalami peningkatan keuntungan atau kerugiannya menurun. Selanjutnya, ini merupakan contoh latihan. Diketahui, fungsi permintaan perusahaan Herlambang dalam pasar persaingan monopolistik adalah P sama dengan 100 min 2Q. Sedangkan fungsi biayanya adalah TC sama dengan 5 ditambah 2Q. Dalam hal ini, P adalah tingkat harga, Q adalah tingkat output, dan TC adalah biaya total. Pertanyaannya, tentukan kombinasi harga dan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hitunglah laba yang diperoleh perusahaan. Cara penyelesaiannya, kita harus mencari total revenue dulu dengan cara mengkalikan harga dengan kuantitas, yaitu P dengan Q. Jadi, P-nya 100 min 2Q dikali Q sama dengan 100Q min 2Q kuadrat. Itu untuk TR-nya. Selanjutnya, kita harus mencari MR atau marginal revenue dengan cara turunan dari TR, yaitu 100 min 4Q.
Setelah itu kita mencari MC atau marginal cost-nya dengan cara turunan dari TC. Turunan TC sendiri itu diketahui 5 plus 2Q. Turunannya menjadi 2, sehingga didapatkan MC sama dengan 2. Lalu, syarat tercapainya laba maksimum adalah ketika MR sama dengan MC. Selanjutnya ditulis 100 min 4Q sama dengan 2. Lalu pindah ruas, 4Q sama dengan 98. Q didapatkan dari 98 dibagi 4 sama dengan 24,5. Selanjutnya untuk mencari P-nya, kita menggunakan fungsi P tadi dengan mensubstitusi Q-nya. Jadi 100 min 2 dikali 24,5. Didapatkan P-nya 51. Selanjutnya untuk mencari laba yang diperoleh, kita hanya perlu untuk mengurangi TR dan TC, yaitu total revenue dikurangi total cost. Total revenue tadi adalah P dikali Q. Selalu dikurangin TC-nya, yaitu 5 ditambah 2Q. Lalu disubstitusi TR-nya 51 dikali 24Q dikurang 5 ditambah 2 dikali 24,5. Hasilnya diperoleh 1195,5. Maka besar laba yang diperoleh perusahaan Herlambang adalah 1195,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih.